Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah dimanapun berada. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir Quran surat Al-Insyiqaq bagian akhir dari ayat 20 sampai 25. Baiklah kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baiklah, sebelum kita menjelaskan ayat yang akan dibahas, kita hubungkan dulu dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang bukti-bukti adanya hari bangkit, hari kiamat, dan adanya balasan dari amal perbuatan manusia di dunia. Akan tetapi mereka tetap tidak beriman, tidak percaya. Maka pada ayat ini Allah mengecam dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu pada ayat 20 dan 21. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ma pada ayat ini adalah istifham. Dan istifhamnya adalah litaubih, untuk mengecam, untuk menghardik. Mengapa mereka tidak beriman? Padahal bukti-bukti penjelasan sudah sebegitu banyak dan kuat. Dan mereka la yu'minun, tidak beriman, dengan menggunakan fi'il mudhari dan dibuang objeknya. Mereka tidak beriman selamanya gitu ya. Dari hari ke hari, dari masa ke masa, mereka tidak mau percaya. Dan yang tidak diimani oleh mereka itu adalah mencakup tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, hari bangkit, tidak beriman kepada tuntunan yang disampaikan oleh Nabi. Dan pertanyaan yang kedua adalah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan mengapa ketika ayat Al-Qur'an dibacakan mereka juga tidak mau sujud? Ini juga sama untuk menghardik litaubih. Mengapa Nabi sudah menjelaskan dengan segala argumen, dengan segala keterangan yang datang dari Allah berupa ayat Quran, mereka tetap tidak mau sujud, tidak mau tunduk hatinya, pikirannya, apalagi sujud untuk meletakkan dahi ke bumi sebagai bentuk pengakuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna dari istifham pada ayat 20-21 ini. Catatan tambahan, untuk ayat 21 ini termasuk kelompok ayat-ayat sajadah, di mana disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat ini, disunahkan untuk sujud yang dinamai sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilaksanakan di waktu sholat ataupun di luar sholat. Dengan bacaannya sebagai berikut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku tunduk, diriku tunduk ya, kepada zat yang telah menciptakannya, menciptakan diri kita, menciptakan wajah kita, dan yang telah membentuknya, yang telah membukakan pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu terus-menerus mendustakan. Bal adalah huruf athof yang fungsinya lil idrob pada kalimat ini, yaitu untuk menguatkan dan menetapkan pernyataan sebelumnya atau kalimat sebelumnya, di mana sebelumnya itu adalah bentuk pertanyaan tadi. Mengapa mereka tidak beriman?
Mengapa mereka tidak tunduk pada argumen yang disampaikan oleh Al-Quran yang langsung datang dari Allah? Bahkan orang-orang kafir terus-menerus mendustakan. Artinya ini sebuah jawaban, sebuah kesimpulan bahwa mereka menunjukkan tabiat yang sesungguhnya, bahwa orang kafir itu melawan dan menentang kepada Rasulnya. Jadi kalimat ini adalah menguatkan, mengapa tidak beriman, mengapa tidak sujud, bahkan mereka ini memiliki tabiat yang suka menentang dan melawan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Sedangkan Allah paling mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Yu'un dengan menggunakan fi'il mudhari dan juga membuang objeknya. Ayat ini berulang beberapa kali yang seperti itu ya, dengan menggunakan fi'il mudhari yang sesuatu yang berjalan terus-menerus dan dibuang objeknya. Yu'un, apa yang mereka sembunyikan. Dari tadi kita menjelaskan bagaimana tabiat asli orang kafir itu ingin selalu menentang dan melawan. Sementara Allah tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Yang mereka sembunyikan selain dari permusuhan kepada Nabi, kepada kaum muslimin, kemudian mendustakan hari bangkit, juga ada mufasir yang menjelaskan bahwa yang disembunyikan oleh mereka di antaranya adalah kekagumannya kepada Al-Quran, kekagumannya kepada Islam itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi. Tapi karena ego mereka, kedengkian kepada Nabi Muhammad lebih dominan, maka mereka sembunyikan sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka itu. Demikian beberapa penjelasan dari makna yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang memedihkan. Gaya kalimat ini adalah tahakum, yaitu menjelaskan sesuatu yang maknanya justru sebaliknya, bertentangan dengan faktanya, yaitu tujuannya untuk mengejek, untuk merendahkan, dan bahkan sindiran. Yang namanya gembirakan biasanya sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Tapi ini menggembirakan dengan azab yang pedih. Nah, seperti itulah Allah menyikapi orang-orang kafir yang punya tabiat melawan, menentang, walaupun di dalam hatinya ada yang disembunyikan dari keimanannya kepada Al-Quran, tapi yang dizohirkannya adalah bentuk perlawanan dan penentangan, maka Allah tetap ya membalas mereka dengan balasan yang setimpal, yaitu dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ayat ini menutup surat Al-Insyiqaq, di mana ayat ini menerangkan orang yang beriman, percaya kepada Allah, pada Rasulnya dengan segala apa yang dibawanya, termasuk berita tentang hari bangkit, berita tentang adanya balasan pada hari kebangkitan, pada hari kiamat, maka ini menjadi penyeimbang, menutup setelah sebelumnya menjelaskan orang-orang kafir, maka ini menerangkan kenikmatan yang diperoleh orang yang taat untuk menetapkan bahwa setiap orang yang berbuat akan menemui balasannya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat sebelumnya, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya engkau di dunia ini hidup dengan bermacam-macam kerja keras kehidupan, apapun yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh manusia pada akhirnya akan menemui balasannya. Maka yang percaya akan menemukan balasannya, yang tidak percaya pun akan menemukan balasannya. Demikian surat ini semoga menjadi pengingat terus bagi kita, bahwa kita
meyakini apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini, memilih mana yang seharusnya kita lakukan di dunia ini, dan kita yakin bahwa ada balasan-balasan yang sesuai dengan pilihan kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.